Film orisinal Netflix Indonesia terbaru, The Shadows Tries adalah karya sutradara ternama, Timo Tjahjanto. Dibintangi oleh Aurora Ribro, Hana Malasan, Adipati Dolken, Andri Masyadi, Kristo Immanuel, Ali Fikri, Taskia Namia, Agra Piliang, Daniel Eka, Tanta Ginting, Chewu Kinwah, Arswendi Bening Suara, dan lain-lain. Film ini dibuka dengan adegan yang sangat menarik. Berlatar di kedai teh tradisional Jepang, dengan menghadirkan sejumlah anggota Yakuza. Disitulah 13 dan Umbra beraksi seperti ninja untuk membunuh seluruh anggota kelompok tersebut. Dari menit awal, Timo Tjahjanto benar-benar menghadirkan aksi laga yang intens dan brutal. Perlu dicatat, bahwa film ini dikhususkan untuk penonton dewasa atau 18 tahun ke atas karena mengandung banyak unsur kekerasan. Setelah pindah lokasi ke Jakarta, penonton dibuat tidak berhenti melihat adegan-adegan sadis yang tak terduga. Bagian tubuh terpotong, cipratan darah, hingga suara senjata dari masing-masing karakter terasa nyata dan banyak ditemukan di sepanjang film berdurasi 2 jam 25 menit ini. Karena padatnya adegan-adegan menegangkan tersebut, rasanya hanya sedikit untuk penonton mengistirahatkan jantung. Para karakter di film ini selalu bergerak dari satu lokasi ke berikutnya dan penonton bisa merasakan letihnya mereka. Seolah-olah penonton ikut bepergian bersama mereka, pindah dari satu negara ke negara lain atau dari satu tempat ke tempat lain, kata Timo Tjahjanto. Setiap karakter digambarkan dengan sangat kuat yang kemudian disimbolkan dalam senjata yang mereka gunakan. The Shadows Tries mengikuti kisah pembunuh bayaran muda dengan nama panggilan 13. Gadis remaja yang sedang menjalankan misi saat musim dingin melanda Jepang. Misi yang awalnya berakhir baik itu perlahan-lahan berubah 180 derajat. Ia harus menerima takdirnya sambil mendapatkan kritikan dari sang master, Umbra, Hana Malasan, yang sama-sama tergabung dalam organisasi The Shadows. Kepulangannya ke Jakarta membawa 13 kembali ke rusun yang sepertinya terletak di wilayah beraroma brons sangat kuat sambil melihat derita Monji. Diperankan Ali Fikri, yang harus menerima pahitnya kehidupan. Ibunya telah dibunuh oleh sindikat kejahatan sadistik hingga membuatnya menjadi anak yatim piatu sepenuhnya. Usaha 13 untuk mendekatinya pun membuat hidup Monji sedikit membaik walau hanya sebentar saja. Disinilah titik jalur film ini terus naik turun layaknya roller coaster. 13 yang harusnya mengikuti setiap arahan dari Umbra, dan The Shadows malah menciptakan misinya sendiri. Beragam musuh menunggunya di depan sana, sambil harus memperhatikan kiri dan kanannya karena bisa saja kawan menjadi lawan. Tidak hanya aksi laga yang seru, The Shadows Tries juga menghadirkan drama yang kompleks. Seperti halnya 13 yang ternyata memiliki trauma gelap dari masa kecilnya dan Umbra dengan perasaan yang begitu besar untuk memiliki seseorang yang ia sayangi. Walaupun sudah mencapai akhir film, lagi-lagi penonton masih tidak dibuat tenang dengan munculnya beberapa karakter tak tertebak. The Shadows Tries langsung mengingatkan kepada beberapa film action Hollywood yang brutal. Sebut saja Wanted, 2018, lalu franchise John Wick dan Jason Bourne, serta The Raid 2, Berandal, 2014. Hal-hal yang muncul di layar membuat penggemar laga flashback dari apa yang pernah disaksikan. Bukan berarti The Shadows Tries itu menjiplak, tapi memang plot cerita sampai aksi-aksinya berada dalam koridor action yang sama. Kembali lagi membahas kebrutalan yang seharusnya disajikan secara matang oleh Timo, ternyata memang benar adanya. Cipratan darah dan keberanian menunjukkan adegan gore muncul dari menit ke menit. Terasa berat jika memang kamu tidak terbiasa menyaksikan film action. Namun bagi pecinta karya Timo dan filmografi action secara menyeluruh, The Shadows Tries adalah surga yang telah dirindukan. Timo kembali lagi membawakan pasukan penjahat yang punya karakteristik kuat. Masing-masing dari mereka punya aura yang berbeda, bisa disebut juga lebih keren dari tokoh utamanya. Polisi Kotor Prasetyo misalnya, yang merupakan pemuda berseragam aparat yang ternyata
bermain kotor dengan sindikat penjahat utama The Shadow Strides. Raganya terlihat ringkih, mentalnya pun masih belum jadi. Cuma jangan ngomong soal kesadisannya, sama saja dengan tokoh-tokoh lainnya yang akan diceritakan di bawah ini. Ada Haga dan Soriah, yang diperankan Taskia Namya, yang ternyata saudara kembar, dengan kelakuan yang tidak ada bedanya. Persis dari segi sadis dan kejamnya, serta niat membuncah untuk berbuat kejahatan tanpa memedulikan hati nurani. Benar-benar duo yang mampu diceritakan lebih rinci kalau mau dibentuk lewat format The Penguin. Dari semua daftar penjahat yang bisa kita buatkan list Most Wanted, maka Ariel Andri Masyadi menjelma sebagai nama yang paling tepat. Ia merupakan anak seorang pesohor negara yang sedang menjalankan operasi sebagai calon gubernur yang bermanis-manis di depan publik. Tapi bandit di balik layar terasa dekat dengan kita kan? Ariel selalu berada di bawah ketiak papinya, namun terus berusaha menjadi kebanggaan walau kenyataannya selalu tidak pernah memuaskan. Bahkan harus menunjukkan kerapuhannya lewat topeng BDSM, demi menunjukkan sisi sadistis di dalam dirinya.